Assalamualaikum rekan-rekan mahasiswa dan sobat pecinta kewirausahaan. Kembali lagi dengan saya Dani Hidayat di materi selanjutnya. Pada hari ini kita akan membahas tentang mencari gagasan usaha. Bagaimana nanti kriteria dalam mencari gagasan usaha, hal-hal apa yang perlu kita lakukan, nanti dijelaskan pada materi ini. Ada beberapa tujuan pengajaran kita. Yang pertama itu menjelaskan cara-cara mencari gagasan usaha baru. Nanti akan dijelaskan pada materi ini bagaimana mencari gagasan usaha baru. Yang kedua, menjelaskan bidang usaha kelompok kreatif itu seperti apa. Sebelumnya kita sudah membahas tentang berpikir kreatif. Yang ketiga, menjelaskan bidang usaha kelompok konsultatif. Ya. Selanjutnya, kelompok pelayanan, kelompok analisis, dan ide usaha dari imitasi. Baik, rekan-rekan mahasiswa, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Sebelumnya kita sudah bahas tentang metode ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi mempelajari bisnis yang sudah ada, yang sudah diciptakan oleh orang sebelumnya. Yang kedua, mengkaji input dan output suatu bisnis. Yang ketiga, menganalisa tren populasi dan data demografi. Yang keempat, mengkaji tren ekonominya seperti apa. Yang kelima, meniru dan memodifikasi 4P. Ya, kita kenal 4P itu adalah place, price, product, and promotion. Jadi modifikasi 4P itu ada timbul beberapa pertanyaan besar. Pertanyaannya yaitu, apa yang diinginkan konsumen? Yang diinginkan konsumen itu adalah masalah bagi konsumen itu sendiri. Jadi kehadiran seorang wirausaha itu adalah menghadirkan solusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh konsumen. Yang kedua, bagaimana cara memuaskan konsumen? Ini pertanyaan besar yang kedua. Dan yang ketiga, apakah cara yang terbaik untuk memuaskan konsumen? Kita lihat di posisi, jadi konsumen yang memiliki masalah atau keinginan dalam 4P, ya, dalam price, harga ini sangat sensitif, sering menjadi masalah bagi konsumen. Ada place, ya, ada promotion yang tidak efektif, yang tidak pada tempatnya, itu masalah juga. Terus ada masalah produk, price, place, and promotion. Di produk itu inti yang dijual, ya. Di produk itu harus ada inovasi, bisa, yang paling penting dari suatu produk itu adalah bisa memenuhi keinginan para konsumen. Jadi apa solusinya? Itu tugas seorang entrepreneur, itu tugas seorang wirausaha, mencarikan solusi untuk masalah yang dihadapi oleh banyak konsumen. Jadi apa produk atau jasa yang ditawarkan? Itu pertanyaan besar dan itu silakan dijawab masing-masing. Kalau kita lihat dari analisis dimensi, kita contohkan pulpen. Pulpen itu banyak inovasi yang bisa dilakukan. Misalnya tintanya cepat kering, ya. Kalau kita lihat dari bentuknya, warna-warni, ada warna merah, ada warna biru, kuning, apalagi ada varian-varian baru yang membuat peminat atau konsumen yang pecinta pengoleksi pena itu ingin membeli secara banyak, ya. Ada bahan bakunya menggunakan apa, materialnya menggunakan apa, fungsi tambahannya. Kadang-kadang ada pena itu dia ada lampu, ada radio, dan lain-lain sebagainya. Semakin banyak manfaat yang diberikan, maka harga juga akan semakin bagus dan peminat orang untuk membeli itu juga semakin tinggi. Selanjutnya kita membaca tentang karakter seorang entrepreneur. Jadi ada orang punya karakter, ya, introvert, ya. Ada orang punya karakter extrovert, ya. Ada orang yang sifatnya itu lebih ke mendominasi, dan ada orang yang punya sifat dia lebih ke pelayanan, dedikasi. Jadi di mana posisi kita pada saat itu, kita harus tentukan pilihan apa yang bagus dan tepat untuk kita. Jadi berada pada karakter mana kita.
Jadi apa jenis usaha yang cocok untuk kepribadian? Karena kepribadian itu kita yang tahu tentang diri kita, tentang kemampuan kita, ya, tentang sumber daya yang kita miliki. Terus ada 4 cara untuk menilai apakah sebuah ide merupakan peluang yang baik. Yang pertama, pasar, lihat potensi pertumbuhan pasar, terus lihat biaya dan lihat resiko. Ya, kalau kita bahas itu satu persatu mungkin panjang. Mungkin di tempat lain atau di lain waktu kita akan bahas. Saya masuk ke tips praktis. Carilah ide bisnis dengan satu, seringlah menghadiri pameran perdagangan dan investasi. Yang kedua, mempelajari keahlian tenaga kerja lokal. Yang ketiga, investigasi material lokal dan sumber daya lain. Dan yang keempat, mengkaji peluang substitusi produk impor. Ada quote untuk hari ini. Ya, ketika satu pintu tertutup, maka pintu lain akan terbuka. Namun, kita seringkali terpaku menyesali pintu yang tertutup itu, hingga tak bisa melihat pintu lain yang terbuka bagi kita. Alexander Graham Bell. Teruslah maju dengan ide-ide cemerlang rekan-rekan mahasiswa. Tetap semangat, salam sehat, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.